Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita kembali di program Mutiara Hikmah, serial Ibadur Rahman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 73, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidaklah menjadi orang-orang yang summa wa umyana, orang-orang yang tuli dan bisu. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang mulia ini menunjukkan salah satu di antara ciri yang dimiliki oleh Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nasihat kepada mereka, maka mereka mendengarkan nasihat tersebut dan mereka mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bikhilafil kafir. Ya, orang-orang yang disebut dengan Ibadur Rahman ini berbeda dengan orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir apabila diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nasihat, maka mereka tidak mau mendengarnya, mereka tidak mau memahaminya. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang disebut dengan Ibadur Rahman, sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah, mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan yang disampaikan, dari nasihat yang disampaikan, sehingga mereka tidak menjadikan nasihat itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mereka. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita melihat dalam agama kita begitu sangat pentingnya nasihat yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya. Sehingga kita dapati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari seorang sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama kita, agama Islam, tidak lain dan tidak bukan hanyalah nasihat. Sehingga tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini, mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, liman? Ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitabnya, kitab sucinya, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat yang diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba lihat apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang mulia ini,
Nabi SAW mengatakan agama kita hanyalah nasihat. Di antara nasihat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Hadis ini menunjukkan begitu sangat pentingnya nasihat, sehingga para ulama mengomentari hadis ini dengan komentar yang sangat luar biasa. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan 1/4 dari agama kita. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengomentari perkataan ulama ini. Beliau mengatakan bukan hanya sebatas itu hadis ini, akan tapi hadis ini terkandung di dalamnya semua hal yang terkait dengan agama kita. Ini yang pertama tentang pentingnya nasihat dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Yang kedua, nasihat dan memberi nasihat merupakan tugas yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada para nabi dan rasul. Sehingga tatkala kita buka lembaran Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah-kisah para nabi tatkala mereka berdakwah, di antaranya apa yang Allah firmankan dalam beberapa ayat di dalam surat Al-A'raf. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Syuaib, tentang Nabi Saleh, tentang Nabi Hud alaihim wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkas salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Saleh. Setelah Allah binasakan umatnya karena mereka tidak mau mengikuti arahan dan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatawalla anhum. Fatawalla anhum. Nabi Saleh berpaling dari mereka sembari berkata, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Walakin la tuhibbunan nasihin. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan sesungguhnya aku telah memberikan nasihat kepadamu. Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi memberi nasihat kepada seseorang, khususnya kepada seorang muslim, ini merupakan tugas dan kewajiban yang Allah pikulkan kepada para nabi. Maka siapapun yang menyampaikan nasihat kepada saudaranya, hakikatnya ia telah menjalankan satu amanah sebagaimana amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nasihat yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya ini menunjukkan kecintaan sang pemberi nasihat kepada saudaranya yang dinasihati. Sehingga ada ungkapan yang sering disebut oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama dalam karya-karya mereka, i'lam anna man nasahaka faqad ahabba. Ketahuilah, kata para ulama, siapapun yang memberikan nasihat kebaikan kepadamu, sesungguhnya dia merupakan orang yang sangat mencintaimu. Wa man dahanaka faqad ghasyak. Adapun orang-orang yang mengetahui engkau melakukan kesalahan namun ia tidak memberikan nasihat dan teguran kepadamu, maka ketahuilah ia telah berlaku curang kepadamu. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai mengambil baiat dari beberapa orang sahabat. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala an, beliau bercerita, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bersumpah setia di hadapan Rasulullah untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya menegakkan salat, berpuasa, dan di antara yang beliau ikrarkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambil sumpahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wan nushi likulli muslim, dan selalu memberi nasihat kepada setiap muslim. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, la khaira fi qaumin laisu binasihin wala khaira fi qaumin la yuhibbunan nasihin. Tidak ada kebaikan satu kaum, tidak ada kebaikan satu masyarakat yang mereka tidak menjadi masyarakat yang selalu memberi nasihat kepada sesama mereka. Dan beliau mengatakan wala khaira fi qaumin la yuhibbunan nasihin, dan tidak ada satu kebaikan pada satu masyarakat yang mana mereka tidak menyukai orang-orang yang selalu memberi nasihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.